teman-teman digitalku, kumara Bang Cu. Setelah mood ini terkumpul, terus berkat godaan dan rayuan para kaum-kaumku ini, today Mimin akan lanjut merekap film Madagascar Escape to Africa yang rilis tahun 2008. Nah, setelah terdampar di Pulau Madagaskar kemarin, kita akan lihat nih perjuangan Alex and the gang biar bisa kembali ke New York. So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Lanjut dari Madagaskar yang pertama, kita diberitahu kalau dulu Alex ditemukan oleh seseorang pada sebuah kotak yang mengapung di lautan. Dia kemudian diserahkan kepada Central Park Zoo dan menjadi hewan paling disorot karena kemampuannya dalam menghibur pengunjung kebun binatang. Pertemanan Alex dengan Melman, Gloria, dan Marty pun juga dimulai ketika mereka masih kecil. Maka dari itu, mereka sangat dekat layaknya sebuah keluarga. Sejak hilangnya mereka dari kebun binatang beberapa waktu lalu, ratusan warga New York dibuat heboh dan juga berduka karena hewan-hewan Central Park Zoo yang mereka sayangi tiba-tiba menghilang. Nah, bertahun-tahun kemudian setelah petualangan mereka di Madagaskar, Alex, Marty, Melman, Gloria, dan para penguin serta simpanse siap-siap untuk kembali ke New York menggunakan bangkai pesawat karena kapal yang waktu itu mereka tumpangi bahan bakarnya habis. Dalam perjalanan ini, para penguin yang akan mengemudikan pesawat. Lalu karena ingin berlibur juga ke New York, Raja Julian, Morris, dan Morty ikut dalam perjalanan tersebut. Awalnya semua masih baik-baik saja, tapi tidak lama kemudian skipper mendapatkan peringatan kalau pesawat sedang dalam masalah yang ternyata mereka telah kehabisan bahan bakar. Dengan kecepatan tinggi pesawat itu pun jatuh ke benua Afrika. Morris dan Raja Julian yang punya parasut pun keluar dari pesawat itu lebih dulu. Lalu pendaratan dengan cepat dilakukan oleh Rico atas pengarahan dari skipper, sampai mereka yang berada di sana pun berhasil selamat. Dengan tubuh masih gemetaran, Alex bertanya kepada skipper bagaimana mereka bisa kembali ke New York kalau pesawat mereka saja rusak. Dan skipper pun menjawab kalau dia dan timnya akan segera memperbaiki pesawatnya, tapi butuh waktu setidaknya 6-9 bulan. Dan karena tidak ada solusi lain selain menunggu, Alex dan kawan-kawan pun akhirnya pasrah dan memutuskan untuk berkeliling mencari apa saja yang bisa mereka makan. Tapi baru aja mau pergi, tiba-tiba segerombol wisatawan datang memotret Alex. Ternyata kini mereka berada di cagar alam, dan karena dia butuh pertolongan manusia, Alex pun dengan cepat mengejar mobil itu dan berusaha meminta tolong. Namun karena di sini Alex disangka sedang menakut-nakuti mereka, salah satu wisatawan tangguh ini pun turun untuk menghajar Alex. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia terus melawan Alex lalu kembali ke mobil untuk melanjutkan safarinya. Namun setelah kejadian itu, Alex dan kawan-kawan akhirnya menemukan keberadaan hewan lain, menemukan sebuah tempat yang menjadi asal-muasal mereka dan mungkin akan menjadi rumah yang sesungguhnya. Melihat tempat itu dan banyaknya hewan yang sejenis dengan mereka, Alex sempat merasa dejavu, seakan-akan dia tuh pernah ke tempat itu, Cok. Tapi sial, dia tidak bisa mengingatnya. Namun karena merasa senang bisa melihat hewan-hewan lain, Alex dan kawan-kawan langsung menghampiri mereka untuk memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan apa tujuan mereka datang ke tempat itu. Lalu karena takut mereka tidak mengerti, Alex pun menjelaskannya dibarengi dengan bahasa tubuh, sampai kemudian seekor singa alfa bernama Zuba pun datang menghampirinya. Mengetahui kalau Alex dan kawan-kawan ini datang dari luar cagar alam, Zuba memaksa Alex untuk pergi karena sudah membuat hewan-hewan lain merasa tidak nyaman. Tapi ketika dia lagi meluapkan amarahnya kepada Alex, tiba-tiba istrinya itu datang karena menyadari sesuatu, di mana dia berpikir kalau Alex ini adalah Alakai, anaknya yang sudah lama menghilang. Awalnya Zuba tidak yakin bahwa Alex ini adalah Alakai, tapi setelah melihat tanda lahir yang sama di telapak tangan Alex, Zuba pun yakin kalau Alex ini adalah anaknya sendiri. Jadi awal mulanya seperti ini, Cok. Dulu ketika masih kecil, Alex itu hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Dari kecil, ayahnya itu selalu telaten mengajari Alex bagaimana caranya berkelahi dan mengaum agar dia bisa menjadi singa alfa. Tapi ternyata alih-alih bertarung, Alex ini malah lebih tertarik untuk menari.
Di hari yang sama ketika Zuba sedang mengajari Alex, tiba-tiba Makungga yang tak lain adalah singa saingannya datang untuk membuatnya marah. Dia bilang daripada mengajari Alex, mendingan Zuba ini berlatih agar bisa mengalahkan dirinya dan menjadi singa alfa. Lalu Zuba yang sengit sama sifat sombongnya Makungga ini pun langsung mengajaknya berduel, meninggalkan Alex yang sibuk bermain dengan kupu-kupu. Alhasil dari kecerobohannya itulah Alex harus masuk ke dalam perangkap para pemburu ilegal sampai dimasukkan ke kotak dan akan dijual dengan harga tinggi. Zuba yang menyadari kalau Alex telah menghilang pun dengan cepat berlari mengejar mobil para pemburu itu. Dengan segala kekuatannya, dia berusaha meraih mobil dan mengeluarkan Alex dari dalam kotak. Tapi belum sempat dia menyelamatkan anaknya, tiba-tiba sontak Zuba pun jatuh dan kini telinganya terluka karena tembakan dari pemburu itu. Tapi beberapa saat kemudian dia bangkit lagi untuk mengejar mobilnya tanpa tahu kalau sekarang Alex telah terlempar ke sungai yang akhirnya menuju ke laut New York. Setelah kisah tragis itu, Zuba sempat murung dan merasa bersalah. Namun dia kini sangat senang karena berhasil berkumpul lagi dengan anaknya. Alex pun langsung disambut dengan meriah oleh hewan-hewan di sana. Selain itu, Marty, Gloria, dan Melman mulai bergabung dengan kawanan mereka masing-masing. Di tempat itu, Marty sangat senang karena kawanan zebranya ini memiliki kebiasaan yang sama seperti dirinya. Dia bisa melakukan segala hal di sana karena selalu cocok dengan yang lain. Sementara itu, Melman ditunjuk sebagai dokter oleh teman-temannya. Dia bertugas untuk menyembuhkan teman-temannya yang sakit dan itu adalah hal yang paling Melman inginkan selama ini. Lalu Gloria mulai mengakrabkan diri dengan bersantai bersama kudanil betina lain. Bahkan dia mampu menarik perhatian kudanil paling tampan di sana bernama Moto-Moto sampai bisa mengobrol bersama. Di tengah-tengah pesta yang diadakan untuk menyambut Alex dan kawan-kawan, Makungga datang menghampiri Alex. Bukan untuk mengganggu, tapi dia hanya ingin memberitahu tentang ujian yang mungkin harus Alex lakukan. Alex yang penasaran pun langsung bertanya kepada sang ayah. Dan diketahuilah bahwa ujian itu adalah suatu upacara tradisional untuk singa jantan yang menginjak dewasa, di mana mereka harus menunjukkan kekuatan dan keahlian mereka di depan hewan lain demi mendapatkan gelar Alpha Lion. Mendengar itu, Alex sangat antusias untuk ikut, dan karena yakin anaknya ini adalah anak yang bisa diandalkan, Zuba pun mendukung keinginan anaknya untuk mengikuti ujian tersebut. Di sore harinya ketika Alex dan kawan-kawan mulai menyukai tempat baru mereka itu, para penguin mulai beraksi. Demi mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk memperbaiki pesawat, para penguin dengan cerdiknya membegal mobil milik para wisatawan dengan cara membohongi mereka. Di situ Rico bertugas sebagai umpan. Lalu ketika mereka berhasil masuk ke perangkap, skipper dan yang lain pun dengan cepat masuk mobil itu lalu pergi dari sana. Malam itu, Alex diajak oleh ayah dan ibu ke tempat tidurnya dulu. Tempat yang tidak pernah berubah semenjak Alex menghilang. Bahkan mainan-mainannya pun masih utuh berada di sana. Lalu sambil berusaha mengingat tempat tersebut, ibu bercerita bahwa sejak Alex menghilang, ayah melakukan pencarian selama seminggu tanpa mengeluh. Tapi karena tak kunjung ditemukan juga, ayah menyerah dan menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir Alex telah dibunuh oleh para pemburu itu. Namun karena kini Alex sudah kembali kepadanya, ayah jadi lega dan berharap anaknya itu bisa lolos dalam ujian besok dan melanjutkan posisinya sebagai Alpha Lion. Keesokan harinya, para penguin mulai membongkar mobil curian mereka dan mengambil spare part yang bisa digunakan untuk memperbaiki pesawat. Lalu, untuk mempersingkat waktu pengerjaan, mereka meminta Mason dan Phil untuk memanggil kawanan simpanse yang bisa membantu memperbaiki pesawat itu. Sementara di tempat lain, para singa sudah berkumpul di arena untuk menonton ujian yang akan dilakukan Alex. Alex sendiri yang menganggap kalau ujian ini hanyalah pertunjukan bakat biasa pun dengan mudahnya dibohongi oleh Makungga. Jadi sebelum Alex masuk ke arena, Makungga itu datang menghampirinya dan menyuruh Alex untuk memilih Tetsuya sebagai lawan main. Alex yang tidak menaruh curiga kepada Makungga pun dengan pedenya masuk ke arena lalu langsung memilih Tetsuya sebagai lawan. Tanpa tahu kalau ujian itu sebenarnya adalah upacara adu kekuatan. Dan kini lawan mainnya adalah singa dengan tubuh paling besar dalam kawanan. Alhasil, karena belum menyadari apa yang harus dia lakukan, Alex pun harus mendapatkan pukulan sangat keras dari Tetsuya sampai membuat dirinya terlempar.
Melihat anaknya itu kalah hanya dengan satu pukulan, Suba dan sang istri sangat khawatir. Mereka kemudian baru tahu kalau Alex ini adalah raja pertunjukan di New York dan bukan raja hutan seperti yang mereka bayangkan. Kini Suba pun sangat kecewa. Lalu karena merasa telah menjadi pecundang, Suba menyatakan dirinya telah berhenti menjadi Alpha Lion. Dan karena singa lain tidak berani untuk menggantikan Suba, Makungga lah yang maju dan mengambil posisi tersebut. Lalu dengan kekuasaannya, Makungga menyuruh Alex untuk memakai topi memalukan dan diharap untuk segera pergi dari sana. Berbeda dengan Alex, kini Melman benar-benar menjadi dokter dan mendapatkan julukan sebagai dokter penyihir karena cara pengobatannya yang sangat ajaib. Lalu di tempat lain, Marty sangat senang karena hal-hal aneh yang ia ajarkan kepada kawanannya bisa ditiru dengan sangat baik dan merasa tidak sendirian lagi karena bisa melakukan hal bodoh itu secara bersama-sama. Dan setelah cukup lama berpisah, Alex dan kawan-kawan kemudian kembali berkumpul di bangkai pesawat untuk bercerita satu sama lain. Tapi gara-gara Gloria membicarakan moto-moto di depan Melman yang ternyata sudah menyukainya sejak lama, Gloria dan Melman pun jadi bertengkar. Beberapa saat kemudian Alex dan Marty juga bertengkar karena tanpa sengaja Alex ini melukai perasaan Marty dengan berkata kalau Marty dan kawanannya itu sangat mirip dan hal itu adalah aneh. Lalu akhirnya keempat sahabat itu pun berpisah dan kembali ke kawanan mereka masing-masing. Di malam harinya, Gloria kencan dengan moto-moto. Di bawah rembulan malam itu, Gloria sempat terpesona dengan kuda Nil jantan tersebut karena pandai menari dan bernyanyi. Dia juga suka mengucapkan kata-kata romantis sehingga membuat Gloria semakin dimabuk cinta. Tapi ketika mereka berdua ingin bercipok ria, tiba-tiba Melman datang. Dengan emosi yang bisa dia kendalikan, Melman memberanikan diri untuk memberitahukan perasaannya kepada Gloria. Dia juga memperingati Moto-moto. Jika Moto-moto ini memang cinta kepada Gloria, dia harus memperlakukan Gloria seperti ratu dan jangan sampai menyakitinya. Lalu mengetahui ketulusan hati Melman, kini Gloria pun jadi sadar bahwa dia hanya perlu Melman untuk bisa dicintai dengan tulus. Cinta dari sahabatnya sendiri yang mampu membuat Gloria nyaman dan sangat bahagia. Di hari berikutnya, ketika Alex sedang meluapkan emosinya gara-gara perbuatan Makungga yang sudah membuatnya malu, ia dikejutkan dengan kehebohan para hewan yang terkejut karena telaga air mereka tiba-tiba mengering dan hanya menyisakan sedikit air, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti itu. Sebagai Alpha Lion yang baru, Makungga pun memberikan satu solusi untuk masalah tersebut, yaitu dengan mengadakan pertarungan antar hewan dan siapa yang paling kuat berhak untuk meminum sisa air yang ada. Tentu saja ide itu langsung diprotes oleh para hewan karena terbilang tidak adil dan sangat gila. Untungnya Alex punya solusi lain. Kalau air berhenti mengalir, maka mereka harus mengecek hulu sungai apakah ada air yang tersumbat atau tidak. Tapi karena hulu sungai ada di luar cagar alam dan tidak ada hewan yang berani pergi ke sana, Alex pun mengajukan diri untuk pergi. Walaupun ditertawakan oleh Makungga, ia akan tetap ke sana dan membuktikan kalau ucapannya itu memanglah benar. Sebelum berangkat, Alex menghampiri sekumpulan zebra dan berusaha mencari Marty. Di sana Alex gagal menemukan Marty. Tapi karena tahu Marty pasti ada di antara teman-temannya itu, Alex pun langsung memberitahu kalau dia sangat menyesal dan ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat, baik sejak di kebun binatang hingga sampai di tempat itu. Mendengar permintaan maaf yang tulus dari temannya tersebut, Marty pun akhirnya luluh dan keluar dari kerumunan. Lalu karena tahu Alex akan pergi ke hulu sungai, dirinya pun memutuskan untuk ikut. Di saat Alex dan Marty masih pergi mengecek hulu sungai, Raja Julian yang melihat hewan-hewan mulai putus asa langsung memberikan sarannya, yaitu dengan mempersembahkan satu nyawa ke gunung berapi agar dewa mau mengalirkan air lagi ke telaga mereka. Setelah para hewan banyak yang menyetujui sarannya, Raja Julian pun langsung menyuruh hewan yang belum pernah merasakan cinta untuk menjadi tumbalnya, dan hewan itu adalah Melman. Ternyata Melman juga setuju dengan keputusan itu. Lagi pula ini juga bentuk cinta terakhirnya untuk Gloria, bahwa dia masih bisa memberikan nyawanya demi Gloria bisa minum air lagi. Di waktu yang sama, Makungga mendatangi Suba untuk memberitahu kalau Alex sedang pergi ke hulu sungai untuk mengecek aliran air. Suba yang khawatir pun dengan cepat pergi untuk menyusul anaknya itu meninggalkan istrinya bersama dengan Makungga. Kembali lagi ke Alex dan Marty nih. Setelah sampai di hulu sungai, ternyata aliran sungainya telah dibuat bendungan oleh para wisatawan yang sedang tersesat. Dipimpin oleh si nenek tangguh, para wisatawan itu diajari bagaimana caranya hidup di alam liar. Mereka belajar memburu hewan dan Alex lah yang masuk ke jebakan mereka, sedangkan Marty diminta untuk segera pergi dan mencari bantuan.
Singkat cerita, acara persembahan pun akan segera dilakukan. Semua hewan bersorak melihat Melman yang sebentar lagi akan menjadi tumbal para dewa. Tapi tepat sebelum Melman melompat, tiba-tiba Gloria datang untuk menghentikannya. Lalu di depan banyak orang, Gloria kembali menanyakan perasaan Melman kepadanya. Dan karena Melman benar-benar menyukai dia, tanpa ragu Gloria pun juga mengungkapkan hal yang sama. Tidak lama kemudian, Marty datang untuk memberitahu kalau Alex sudah tertangkap oleh manusia dan akan dijadikan santapan oleh mereka. Dia lalu menyuruh Melman dan Gloria untuk pergi ke hulu sungai menggunakan pesawat yang belum 100% jadi. Nah, ketika mereka semua akan baru berangkat, Suba berhasil datang lebih dulu untuk menyelamatkan Alex. Tapi sialnya dia juga ikut terkepung. Di saat mereka terkepung dan hampir dibunuh, Alex yang menyadari kalau para wisatawan ini adalah warga New York pun langsung menunjukkan jati dirinya sebagai Alex si Raja New York dengan tarian andalannya. Dan ternyata cara ini memang berhasil karena semua orang langsung mengenali Alex dan tidak jadi membunuhnya. Sesaat setelahnya, Marty, Melman, Gloria, para penguin, dan simpanse datang untuk menolong mereka. Tapi sebelum mereka pergi dari sana, Alex memberi perintah kepada para penguin agar tanggul yang dibuat oleh para wisatawan itu dihancurkan terlebih dahulu. Dan alhasil, air itu pun kembali mengalir ke telaga dan membuat para hewan di cagar alam menjadi sangat senang. Kemudian berkat apa yang sudah dilakukan oleh Alex dan Suba, posisi Alpha Lion itu pun bisa direbut kembali. Awalnya Suba memberikan posisi itu kepada sang anak, tapi karena Alex merasa dirinya belum pantas, akhirnya posisi itu pun diklaim jadi milik mereka berdua. Di akhir film, Alex dan kawan-kawan memutuskan untuk tinggal di Afrika sementara waktu, sedangkan para penguin dan simpanse memilih untuk kembali ke New York menggunakan pesawat yang berhasil mereka perbaiki. Dan film pun selesai.